SM Store, amanah dalam muamalah. Sekarang kita lihat bencana yang ketiga yang ditimbulkan dari hutang, yaitu dilihat dari perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan perkataan seorang tabi'i terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashidah Al-Khamis, khalifah yang rasyid yang kelima. Padahal beliau seorang tabi'i, bukan sahabat. Tapi saking adilnya, makmurnya di zaman beliau, maka beliau disebut sebagai Khalifah Rasyid yang kelima. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan ini hampir sama dengan kehidupannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz di dalam kitab Ma'alim al-Islah wa Tajrid, Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, usikum, wasiat, aku wasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pesan penting dari orang yang mau meninggal kepada orang yang masih hidup untuk dijalankan setelah meninggalnya. Itu wasiat. Pesan penting dari orang yang mau meninggal untuk dijalankan setelah meninggalnya oleh orang-orang yang masih hidup. Usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kalian agar tidak berhutang. Walau labistumul aba'a, meskipun hidup kalian sulit. Kenapa? Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang terhina, kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari. Hutang mendatangkan hina di siang hari dan resah di malam hari. Dan nanti saya akan contohkan kenapa hutang mendatangkan kehinaan di siang hari dan mendatangkan keresahan di malam hari. Saya lanjutkan dulu perkataan beliau, fada'u, tinggalkan hutang meskipun boleh. Apalagi hutang yang seseorang berhutang karenanya bukan karena keperluan, tapi hanya sebatas keinginan. Saya ingin ini tapi dia tidak perlu. Saya beri contoh, misalnya ada seorang mempunyai mobil Kijang Toyota tahun 90-an. Itu sebagian orang mempunyai itu, kadang-kadang menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Kenapa? Karena saking lamanya. Taib. Setelah itu, tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu milik dia. Dia tidak berhutang atasnya. Kalau dia mati, dia tidak bawa hutang. Ini lebih baik dibandingkan dia berhutang, kemudian dia naik mobil-mobil mewah di zaman sekarang yang nyaman-nyaman, tetapi ketika dia mati dia bawa hutang. Hutangnya riba lagi. Saya pernah menanya kepada Ustadz saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ahmad, Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Ustadz, bagaimana menasihati orang yang berhutang riba? Beliau mengatakan kepada saya, kondisional, Din. Lihat orangnya. Kalau seandainya dinasihati dengan ayat Al-Quran cukup, hadis Rasul SAW cukup. Tetapi kalau seandainya dia tidak cukup di nasihat tersebut, maka ucapkan saja tentang kematian. Begini beliau bercerita. Kalau bapak berhutang, sekarang kan sebagian orang semuanya berhutang. Semuanya hutang. Semuanya kredit riba. Dari mulai rumah kredit riba, motor kredit riba, mobil kredit riba, kulkas kredit riba, ya, kemudian TV kredit riba, kalau perlu kolor kredit riba. La haula wala quwwata illa billah. Demi hanya sebuah penampilan agar dilihat prestisenya bagus di hadapan orang, layak. Maka sebutkan kepada orang-orang seperti itu, Din. Bapak sekarang punya semuanya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tetapi hutang semua, dan hutangnya riba. Dan bapak kemudian nikah, kemudian umur tidak tahu, kemudian bapak meninggal, otomatis meninggal bawa hutang riba. Istri Anda masih muda, mustahil dia akan menjanda. Dia akan nikah dengan suami barunya. Dan dia akan merasakan nikmat harta riba yang Anda kumpulkan. Dengan siapa? Suami barunya. Anda, apa kabar?
masuk kubur, kemudian riba. Rasakan tuh. Itu yang kadang-kadang membuat seseorang baru, oh iya, oh iya ya.